Oke, ketemu lagi kawan-kawan dan saudara-saudaraku semua ya. Kali ini kita akan bahas, ada request nih dari kawan, salah satu kawan ya. Jadi dia nih pernah katanya nitip uang ke temen gitu. Padahal belum lama gitu. Nitip uang ke temen, suruh ditransferin sih gitu, suruh ditransferin gitu ke adiknya lah atau ke keluarganya gitu lah di kampung gitu. Sampai besok nggak ditransfer. Pas ditanya udah nggak ada duitnya, udah hilang gitu ya, nggak tahu nih dipakai atau apa gitu ya. Nah kalau begitu kira-kira siapa nih yang bertanggung jawab kira-kira gitu ya? Kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Nah saudara-saudara dan semua teman-temanku ya, saudara-saudaraku gitu ya. Mungkin ada satu kalimat yang sering membuat masalah, kecil bisa jadi besar gitu ya. Mungkin bukan soal bisnis saja sih, atau yang miliaran jumlahnya, atau ratusan juta dan lain sebagainya gitu ya, bukan. Atau mungkin tanah yang ratusan hektar atau berapa ribu meter gitu ya. Nah tapi kalimat yang sesederhana ini gitu ya kawan-kawan ya. Misalnya, bro, titip ya, transferin gitu ke keluarga misalnya gitu. Atau mungkin sederhana aja gitu. Bro titip uang dulu deh, nanti saya ambil besok gitu. Terus apa konsekuensinya gitu? Cuma nitip doang ya, ngapain dititipin gitu. Tapi kata-kata atau kalimat itulah yang kadang sederhana tapi efeknya besar gitu ya. Mungkin karena terlalu percaya, uang dititipin, emas dititipin, mungkin pas lagi pulang kampung gitu bisa juga itu. Gitu. Nah, dokumen berharga dititipin, coba nggak slip gaji atau apa mungkin bisa gitu dititipin. Bahkan kendaraan pun juga kadang-kadang sering dititipin gitu. Tapi masalahnya muncul ketika barang atau uang yang kita titipkan itu hilang. Lalu muncul pertanyaan, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Gitu kawan-kawan dan saudara-saudaraku semua. Oke, sebelum lanjut, di subscribe dulu ya, jangan lupa ya kawan-kawan ya. Di like, di share, dinyalakan loncengnya kawan-kawan. Di lonceng ke paling atas gitu, biar kloneng-kloneng ketika ada video baru bisa langsung notif gitu kawan-kawan. Di share ke grup kawan-kawan ya, biar subscribe-nya tambah banyak nih, biar semangat saya bikin videonya nih. Namanya juga hukum di lapangan, yang ringan-ringan, yang biasa terjadi sama diri kita. Kita nggak muluk-muluk yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Ini yang kecil-kecil tapi punya potensi hukum. Gitu. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan dan saudara-saudaraku semua ya. Bayangkan ya, seorang teman kita menitipkan uang, nggak usah banyak-banyak deh ya tadi ya, nggak usah 20 juta, nggak usah 10 juta, 1 juta aja deh. Karena hubungan baik, uang itu diterima, disimpan sama kita gitu. Nah beberapa bulan kemudian saat kawan kita datang untuk meminta uangnya untuk ada keperluan, nah ternyata uang tersebut sudah terpakai sama kita gitu. Nah tadinya kan kita dititipin duit, taruh di saku, di kantong gitu, tiba-tiba nongkrong ngopi, kepake dulu lah duit itu gitu ya kan. Atau mungkin untuk kebutuhan yang lain lah atau apa gitu ya. Atau mungkin lebih parah lagi, sudah tidak bisa dikembalikan, ya kan? Kalau urusan uang tuh biasanya awal-awalnya baik, gitu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya pasti konflik, bro. Pasti konflik saudara-saudaraku dan kawan-kawanku semua ya, gitu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari yang semacam ini tadi, gitu ya,
Menitipkan barang atau uang adalah hal yang biasa. Biasa. Menitip itu biasa. Masalahnya muncul ketika kepercayaan itu tidak dijaga. Distrust. Gitu, tidak dijaga kawan-kawan. Tetangga ya, misalnya nitip mau mudik, nitip apalah yang berharga gitu. Tapi justru dipakai habis itu rusak atau hilang. Kan kita tidak menjaga kepercayaan gitu. Tetangga jadinya pasti selek konflik kan gitu ya. Gitu. Ketika sesuatu yang hanya dititipkan dan diperlakukan seolah-olah milik sendiri, padahal statusnya bukan milik kita, melainkan milik orang lain yang hanya dipercayakan kepada kita untuk disimpan, seharusnya kita disimpan dengan baik, dijaga dengan baik. Kalau memang tidak mau, dari awal nggak mau gitu, kawan-kawan. Nah, pelajaran hukum yang dapat kita pelajari di sini adalah yang pertama, buat catatan sederhana. Oh, nitip, foto aja deh, di foto gitu ya. Di foto aja pas nitip gitu, atau misalnya pas WA di WA, bro nitip uang ya. Gitu. Ya bro, dijaga nanti saya ambil tanggal sekian misalnya gitu. Atau sama tetangga gitu. Ditanyain pas udah nyampe kampung, Pak, izin ya Pak, saya izin pulang kampung. Saya nitip rumah ya Pak, misalnya gitu. Kuncinya tadi udah saya kasih ke bapak atau ke ibu gitu. Nah gitu. Nanti saya akan pulang lagi di tanggal sekian Pak, insya Allah gitu. Nah itu sebagai bukti gitu ya kawan-kawan ya. Kalau telepon ya direkam gitu. Nah kalau foto mungkin orangnya kan nggak enak ya, nggak enak di foto gitu, selfie gitu kan nggak enak gitu ya. Tapi kalau misalnya nitipnya banyak, misalnya emas ada berapa keping gitu, di foto aja. Serah terima gitu, ada serah terimanya gitu. Jangan cuma nitip satu kotak nggak tahu. Saya yang nitip juga tahu 5, tapi yang kita titipkan, yang kita minta tolong dia nggak tahu 5 gitu. Jumlahnya berapa? Nanti pas giliran kita ambil ternyata kurang 1, dia juga nggak ngerasa, wah nanti konflik. Gitu di foto misalnya jumlahnya banyak itu ya kawan-kawan ya. Terus jangan mengandalkan ingatan. Siapa tahu saya lupa atau dia yang lupa, atau dia yang ingat kita yang lupa. Gitu kawan-kawan. Dan saudara-saudaraku semua. Nah, fakta menariknya adalah banyak perkara hukum itu tidak lahir dari niat jahat. Gitu. Tetapi dari rasa percaya yang terlalu besar kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara dan sebagainya. Karena kebanyakan yang tidak membuat bukti, gitu ya, ketika berurusan dengan teman, gitu ya, mereka berpikir bahwa dia mau orang baik, aman aja, pasti aman gitu. Nggak taunya tergoda lah, dititipin duit 1 juta lah buat beli kopi kita, buat makan sate. Besoknya lupa mau ngembaliin, ya duit siapa tadi gue pakai dah. Nah gitu kawan-kawan ya. Nah, hukum bekerja itu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan perasaan. Gitu. Ya, bukti-bukti. Nah, itu hukum. Ketika orang ngomong hukum sana sini, nuntut sana sini, tidak ada bukti, biarin aja. Tapi ketika orang tidak berbicara, tapi dia mengeluarkan bukti, selesai sudah. Di situ hukum berbicara. Itu kawan-kawan dan saudara-saudaraku semua. Ya. Jadi kesimpulannya adalah menitipkan uang atau barang kepada orang lain gitu ya, memang boleh saja. Tetapi kepercayaan sebaiknya selalu disertai dengan kehati-hatian. Karena hubungan yang paling baik sekalipun bisa berubah ketika menyangkut uang dan barang. Begitu kawan-kawan semua. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas ya dalam video kali ini. Kalau memang saudara-saudaraku ada yang pernah punya kasus seperti ini, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya, untuk bisa berbagi cerita dengan kita semua yang ada di
dunia online hari ini. Jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini ke rekan-rekan, ke saudara, ke grup WA ya, untuk kita besarkan channel ini biar banyak yang belajar, mengerti tentang kehati-hatian kehidupan sehari-hari. Oke, saya Kawali di channel Hukum di Lapangan. Seperti biasa, ya, mengingatkan kepada kawan-kawan dan saudara-saudaraku semua bahwa karena hukum bukan hanya sekedar aturan, tetapi perlindungan bagi mereka yang memahami hak dan kewajibannya. Dan melek hukum, ngerti hukum, belajar hukum, bukan untuk mencari masalah, akan tetapi agar tidak menjadi masalah. Terima kasih.